sesuatu yang istihariyah. Bisa kita berimprovisasi, bisa kita berkreasi. Memang ulama berbeda-beda dengan rupiah, sehingga tidak boleh menurut Islam tidak ada di Quran Rasulullah, termasuk ayat-ayatnya. Ada yang mengatakan ini istihariyah. Ukurannya selama tidak ada kesyirikan dalamnya boleh. Tidak mendukung, tidak merugi di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, yang kurang, tempat yang sesuai dengan kurang, tempat-tempat yang kotor, atau menyuruh orang duduk. Selama itu tidak dilanggar, maka boleh. Jadi kalau saya pribadi mengikuti yang kedua ini, boleh istihariyah. Maka hadis Nabi Aisyah itu mengatakan Rasulullah itu meruqyah dengan tidak menentukan ayat apa dibaca. Meruqyah itu adalah ayat yang dianjurkan, bukan ditentukan, yang dianjurkan. Apa yang dianjurkan itu boleh. Kemudian berikutnya upah meruqyah. Bagaimana kalau kita mengambil upah? Kalau upah itu kalau tersepakat dalam mengambil upah, maksudnya saya baik misalkan kemudian atau tidak, upah yang dikatakan sebuah dengan jual, sedang yang saudara sebut ujrat, boleh. Cuma kalau mau menetapkan tarif kerja, jangan berlebihan, jangan kayak dokter spesialis. Biasa aja, karena menyebutkan saja. Kalau saksi lebih baik atau terima ujrat saja. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau tidak, ya. Syukurin. Kalau kayak kalau tahu. Dan otomatis kita mungkin santai kan kamu bisa jauh dulu ke sana ngumpul anak atau paksakan diri ke sana. Itu kesepakatan saya. Itu jangan tuh paksa orang langsung. Kalau untuk dikasih ya terima, kalau tidak jangan merokok. Jangan diikat ke jalannya. Nah, termasuk membuka klinik ruqyah. Banyak yang tidak membolehkan. Ada juga membolehkan dengan syarat. Ya, kita kelola bisnisnya bagus, tapi yang tertarik. Makanya itu yang klinik ruqyah biasanya disediakan obat, dan dijual obatnya bukan ruqyahnya. Atau minum madu, minum bersoda, minum minyak dan sebagainya, itu yang dijual, bukan ruqyahnya. Seperti tadi itu ya, kalau pertanyaan silahkan tanyakan. Setelah ini kita akan pakai. Saya lihat di bawah. Syukran jazilan ala. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan kepada kami. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kami semua. Dan baiklah, langsung saja. Mungkin di antara kita semua masih ada yang belum jelas dan perlu dipertanyakan. Dan kami persilakan mungkin agar tidak terlalu makan waktu, kita batasi pertanyaannya dicukupkan 3. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, tadi kan dijelaskan ada beberapa gejala yang menyebabkan seorang itu perlu untuk diruqyah. Ada beberapa disebutkan. Saya tanyakan apakah gejala seperti saat tidur sering goyang-goyang, bergerak sana kemari, apa itu termasuk gejala yang harus diruqyah atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. dan yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara media diri sendiri? Oke, syariah mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana tata cara untuk berkomunikasi dengan orang yang kita rukyah. Ya, kan jin sering ngibul tuh. Gimana kita buat dia takut seperti itu? Mungkinnya orang Yang orangnya yang kita rukyah. Ji. Dia ajak berkomunikasi. Dia cerita hal berapa main kita nomor. Jadi karena Habis sudah pertanyaan sudah cukup tiga tadi, saya serahkan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari saudara kita Asma, yaitu apakah gejala goyang ke samping kiri samping kanan dalam tidur itu harus diruqyah? Kalau bedakan dulu antara goyang biasa dengan goyang tidak biasa. Kalau misalnya bolak-balik karena kepanasan, panas kan, itu biasa. Tapi ada orang yang dia pindah tempat tidur tidak sadar. Pindah tempat tidur, Jalan. nyala, tapi nggak lampu. Ya saya kalau belajar, kan pernah belajar teman, belajar teman dan tidur. Pernah tidak lampu. Dia sadar, itu dikasih tahu besok pagi nggak sadar. Kalau itu harus tidur. Kalau bicara Terus bicara bingung. Apalagi kalau bingung sekali, yang mungkin karena sebagai siang itu ya tidak. Tapi kalau bingung ya setiap malam langganan, tidak malam apa bingung. Itu kan juga berlaku persen. Karena juga memang psikologisnya perlu ditenangkan, perlu disuruh bersih, perlu banyak Ustaz, masalah dengan dalam tidur, mungkin di asrama itu sering kejadian ada teman yang ngigau tapi ngigaunya bahasa Arab, Ustaz. Jadi bagaimana ini dengan ngigau-ngigau ini? Dan ini sering saya lancarnya. Caranya sama. Iya. Ya mungkin yang pertama kita mengatakan ini karena terbawa siswa di kelas. Stres. Yang kedua, kalau dia sering banyak-banyak. banyak kan enggak? Kalau enggak sebenarnya enggak juga. Tapi kalau hidup juga tahu. Itu yang tidak juga masih lagi itu juga ibadah bergabung. Misalnya dia pada melaksanakan sholat, misalnya dia harus mulai dia malas, punya apa aja macam-macam kondisi sehingga dia malas beribadah. Bisa jadi memang dia juga. Tapi juga karena memang sudah terbawa. Jadi orang orang serius. Tapi kalau dia setiap malam, apalagi bahasan yang terus, jadi yang berbuat. Syukur Ustaz dijawab. Dan akhirnya mungkin sudah paham ya dengan penjelasan Ustaz. Dan sekarang kita beralih pada pertanyaan kedua dari saudara kita Wirawan. Pertanyaannya, bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri? Oleh Ustaz. Meruqyah diri sendiri itu terbiasa atau sendiri paling pertama. Ngaji cuma kalau ngaji niatkan itu meruqyah diri sendiri. Niat itu boleh banyak, satu perbuatan. Misalnya antum contoh niat yang satu perbuatan yang banyak. Antum datang ke masjid, antum salat akhir masjid, kemudian salat kemudian satu salat saja sebagian tidak boleh. Selama itu sama-sama sunnah ya, tidak boleh digabung kalau sunnah ya wajib. Apabila dia yang mengaji kemudian dia tidak bisa wajib mengaji siratul wajah, mengaji untuk sebagai wasilah doa kita, doa wasilah doa kita dalam hidup. Biasanya kita tambahkan dari situ untuk sebuah kita. Jadi dan mesti orang meruqyah itu harus kesurupan, tidak. Bahkan kalau meruqyah di sini kalau berat, tidak. Saya pernah alami sakit waktu masih serabi. Memang agak berat kan, sahabat orang banyak kepala, kemudian pekerjaan itu masalah banyak. Nah ini sakit. Nah, survei sendiri sama banyak meruqyah baca, karena yang berat, kita lagi. Karena ada kasus memang kesurupan. Ya, tapi dia bukan dia dari dia kasih. Saya kepala,
dia punya sebenarnya bukan kasih kepalanya, tapi dia memang pernah di situ ada orang yang tempatnya di tingkat 7. Jadi kalau apa itu pelatih pencak silat, sabuk putih, sabuk kuning, bukan sabuk kuning dulu, baru sabuk merah, sabuk hijau, putih kalau siap putih terakhir. Kalau karate kan putih hitam terakhir kan? Dia kalau siap putih terakhir. Orange baru. Dia itu di sisi tingkat yang di bawahnya putih. Kan operator dia kan punya sih. Jadi ternyata di sini gym. Jadi kita kasih kerja saja, semua di kamar. Dan Iho yang menggunakan itu, Iho yang datang di pengajar ini, atlet tapak suci dari sebelah. Oh dia pukul baik. Jadi orang yang membuat membaca salah belum. Jadi bergerak sendiri itu lihat saja ada yang bersikir, bisa belajar rupiah. Mengaji bagaimana rupiah, termasuk juga kita berusaha menegakkan usaha-usaha sunnah kita. Atau antum baca rupiah boleh baca, rupiah kayak rupiah biasa, tapi kita sendiri yang baca, kita sendiri yang kita obati. Cuma kalau ibarat melakukan, dia tidak memang aparat merasa jangan menunjukkan. Kalau aku kesurupan, saya mau tangannya tuh. Atau mendengar kasih bisa, mendengar kasih cukup ya. Atau saya kalau bukan biasa bisa, bisa jalan untuk diri. Dan pengaruhnya sebenarnya dia bagus kalau ini bagus sendiri. Karena kalau salah tidak perlu lima orang. Kalau menurutnya kan orang yang baca doa. Kalau kita di sini mereka mencoba membaca doa untuk kita per Allah. Kita harus berdoa kepada Allah. Dan memang pengaruhnya itu karena ada yang langsung terasa, ada yang butuh waktu. Saya waktu itu ya, kita ya berat sedikit. Tapi saya tak ke dokter, terus bantu. Karena memang dibutuhkan komunikasi antara dokter dengan rupiah. Sebenarnya itu cara-cara. Kita selalu masuk serupa, harus duduk di tempat tertentu, tak sambil baring-baring. Sahabat ya. Terus pertanyaan yang ketiga dari saudara kita Abdillah, pertanyaannya, bagaimana tata cara kita berkomunikasi dengan orang yang di rukyah? Mungkin Ustaz bisa menjelaskan berkomunikasi dengan jin yang mungkin. Sebelum kita berkomunikasi, kita perlu berkomunikasi dengan orang yang rukyah, termasuk keluarganya. Kenapa kalau kita berrukyah itu dilarang ada orang lain yang masuk? Kalau misalnya perempuan, sebaiknya yang ada di situ di tempat hanya suaminya, sama orang tuanya, saudaranya lain di situ. Kenapa? Kalau dia berbicara, itu pasti bohong. 99,99% bohong. Hanya 0,1 yang betul. Dan ini tuh senang, setannya senang mengadu domba orang. Dan paling tinggi itu persisilah kita mencarikan suami istri. Jadi kan saya pernah melakukan kasus ini. Kita punya orang ini, ibu-ibu. Dia menunjuk, yang membuat dia begitu adalah tetangganya sebelah. Ya, satu rumah. Nah, itu kan psikologinya orang, kalau ada keluarga yang sakit, kan perasaan kasihan ya. Apalagi ibu sudah sakit sekian tahun. Makanya itu kalau kayak mata udah sering foto, tunggu lagi. Terima kasih ya. Ketika kita kasih tahu itu jelas yang mereka akan emosi. Makanya kita batasi orang itu supaya mereka tidak percaya dan kita harus ingatkan memang keluarganya yang bersama dia itu yang jaga dia. Kalau kita bicara, jangan didengar, jangan percaya apa yang bukan sendiri. Ini tadi yang ngomong. Ya mungkin yang benar, tapi orang benar ya saling Allah Subhanahu wa taala. Jangan membalas jin dengan jin. Antum akan jadi dukun nanti. Karena jin itu misalnya, yang rukyah ini jin karena
tempat yang tidak boleh ada gambar, tidak boleh ada patung. Sebaiknya kalau ada jimat, aku ditanya makanya perlu kita komunikasi, jelaskan apa itu rukia. Yang kedua jelaskan siapa itu antum, antum bukan dulu. Dulu itu yang bisa memastikan semua dan tidak orang. Kalau antum tidak, kemudian antum jelaskan apa yang hikmahnya Allah menurunkan penyakit kepada kita. Saya berkata tadi ada tiga kondisi itu. Mungkin kita akan diuji diberikan oleh kita, atau mungkin kita ada kesalahan sehingga kita ingatkan untuk kembali sadar. Atau yang ketiga memang ada dosa yang ini harus Allah Subhanahu wa taala dengan cara penyakit itu. Sebenarnya kalau sudah paham itu bisa 50% sembuh. Itu kondisinya dulu. Kemudian kalau ada polisi dokter itu perlu kita luruskan. Misalnya polis akan mati, luruskan itu kematian itu seperti selalu Allah yang mencipta. Wallahi halakal mauta punya kedua pun ayat Allah sama malam. Allah yang menunjukkan antara kita malahnya dengan cara itu dengan adanya kita mati. Kita harus menunjukkan. Biarlah kita orang kita menambah lagi orang hari ini. Maka malaikat maut itu ada kita dalam setiap 21 menit. Dua kali malaikat maut berada per hari. Saya mau cek. Tinggal lihat kalau belum sama Iblis ya sudah diambil. Kemudian kalau sudah kita kalau sudah semuanya beres, sudah sepaham kita, orang sudah paham tentang ruqyah, tentang ruqyah, kenapa kalau sakit, kalau sudah paham itu, jadi paham kembali biji, bagaimana kerjanya, termasuk bagaimana yang bisa dengan dulu. Kalau kita bisa jelaskan itu, baru saya enak ruqyah. Kalau jinnya muncul, ya kita berdialog. Nah jin juga kadang tidak berbicara. Atau kan di program dia tahu bahasa Indonesia. Saya pernah menghadapi jin yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja, bagaimana caranya? Saya juga bahasa Inggris sepuluh. Kalau saya lalu dia ketawa saya. Ternyata ini itu bukan Inggris. Hanya karena mahasiswa ini kuliah itu bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris kan? Hanya jin juga bahasa Inggris. Kalau dia muncul bahasa aslinya, aku bahasa Inggris. Iya. Baik, pas saya bisa bahasa Inggris, sudah. Karena memang dia tidak mau bahasa Indonesia. Jadi kalau saya santai saja, kayak saya terus bahasa dia. Saya lama-lama dia akan menyerah. Sampai dia biasa kalau bicara, dia tidak mau bosan kalau bicara. Sebenarnya tidak mau. Oke saja. Satu atau mau bosan mau bicara, itu sudah bicara. Nah itu memang kebanyakan bicaranya bohong. Yang terbawa arus, yang terbawa emosi dengan perkataan. Karena dia yang gaib. Nah, serta diberi betul. Itu yang perlu dihindari sekarang. Ya, makanya jangan berharap ketemu dengan jin, jangan berharap orang kesurupan, jangan. Karena dia bikin fitnah. Bagaimana fitnahnya? Antum didebat dalam hal-hal yang tidak bisa jawab. Paling baik kalau misalnya baca orang yang Bagaimana Ustaz? Tiba-tiba antum dikasih pertanyaan sama jin atau bisa jawab, orang tahu, Ustaz dia tahu jawabannya. Kamu malu tidak? Bagaimana Ustaz? Makanya dalam kami katakan lantaran mereka lalu yang berharap bertemu dengan musuh. Dan kalau bertemu dengan musuh tersebut, kalau bertemu dengan musuh, istiqam, tetap kemudian yang dulu. Jin itu adalah syaitan lah musuh yang jelas-jelas musuh. Membayar orang dulu. Jadi itu usahakan berdialog sebelum ruqyah. Dan ketika jinnya muncul, usahakan berdialog. Bisa jadi jadi akan jadi muslim cuma jahil. Perlu kita ingatkan, kita tawai. Atau yang kafir, kenapa kita tawai sebagai masuk Islam? Nah itu orang yang bisa masuk Islam itu bisa doktrin. Tetapi orang yang meyakini sesama muslim, lain apa ini budaya yang lebih nafsi. Biasanya jadi antara ruqyah. Harap dengan jin yang di muslim yang sudah upakan. Kalau ketika kita langsung bisa muslim, tidak sempurna gimana kita sampai kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau jadi itu orang sakit, maka orang lain akan jadi sakit. Caranya kita ketika dia masuk ke orang, kita menyakiti. Walaupun alasannya saya suka dia Ustaz, sering mengaji, suaranya bagus. Saya masuk ke saat saya bangunkan dia dengan malam, saat tahajud. Yang bagus, tapi caranya salah. Ketika dia masuk ke itu salah. Kemudian jadi berdialog, kalau dengan jin itu butuh
Allah sungguh-sungguh orang. Ingat, sekali lagi yang menyembuhkan itu bukan kita. Allah yang menyembuhkan. Bukan berarti yang selesai merukyah, otomatis semua orang selesai awal dia banyak meninggal. Banyak yang sembuh-sembuh. Tergantung. Banyak sebenarnya banyak. Yang jelas bagaimana kita menyampaikan rukyah ini itu perlu disampaikan kepada masyarakat, perlu disosialisasikan. Kenapa? Karena kita kan sering melarang orang berdukun. Nah, kalau melarang berdukun apa solusinya? Solusi loh. Yang kedua kita yakin bahwa dukun itu beroperasi bersama dengan jin dan itu kesyirikan. Kita ingin membahas kesyirikan, tapi kalau kita mau membahas kesyirikan, datang sesuatu yang lawannya. Karena ini juga dakwah ini apa mungkin ada dakwah. Di daerah banyak orang Islam dalam dakwah. Yang ini melalui rukyah. Seperti itu. Jadi anda harus ada banyak. Nah, caranya tuh yang kita praktekkan dulu, kita kelompok memang bentuk tim. Kita dulu bentuk tim permusyawarah. Tiga musyawarah itu rukyah. Kita bersaing. Ada yang paling kepala lompok, yang pernah kejadian satu kesurupan satu SMP berapa ini? Satu sekolah. Tidak ada satu kelas. Minta izin tidak masuk. Pokoknya yang kita kompet sama bagian kurikulum. Karena kita ada untuk bisa tracing dulu. Terlama kemudian kita lagi disewakan kapal kepala lompok yang merukyah. Sampai sore kita di situ, sampai jalan-jalan. Perlu merukyah rata-rata ke Melilo. Satu orang jadi bukan sebenarnya, tapi akhirnya bisa tak cadangan mobil, kalau bisa air besar. Bisa tak saling mengajari. Ya, ada yang membaca, ada yang memegang, seperti itu. Mengajari komunikasi orangnya. Banyak bedanya sudah kami sebut. Baik, itu dulu. Ya, terima kasih atas semua penjelasannya dan alhamdulillah karena kita telah selesai pelatihan rukyah secara materi dan sekarang kita akan beranjak pada pelatihan rukyah secara praktik dan langsung saja saya serahkan kepada Ustaz.